Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafarani Kalista dari kelas SI 4104. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang tugas 1 mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang OLTP. Jadi OLTP atau kepanjangannya adalah Online Transaction Processing, merupakan sistem yang berorientasi proses yang memproses transaksi secara langsung dari komputer yang terhubung dalam jaringan. Dan karakteristik OLTP ini adalah user dapat melakukan create, update, ataupun retrieving untuk setiap record data. Jadi biasanya OLTP ini digunakan untuk memasukkan data dari user ke dalam komputer. Lalu ada ETL. ETL itu atau merupakan extract, transformation, and load, merupakan suatu landasan dari sebuah data warehouse. Jadi di dalam ETL ini data yang telah dimasukkan akan diekstrak dan lalu nanti akan ditransformasikan menjadi misalkan seperti bentuk CSV ataupun database lainnya sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada Business Intelligence atau BI. BI ini merupakan sebuah proses bisnis yang memanfaatkan teknologi khusus agar dapat menganalisa data dan menyajikan data sebagai bentuk informasi yang mudah dipahami untuk keperluan bisnis. Lalu ada OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing merupakan metode untuk menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis. Jadi perbedaannya OLAP dengan OLTP itu, jadi kalau OLTP itu dimasukkan datanya di input. Nah, kalau OLAP itu dia menganalisis data yang telah di input agar dapat melakukan pengambilan keputusan di akhir. Nah, kalau bedanya lagi kalau OLAP dan OLTP, kalau misalkan OLTP itu dia diperbaruinya secara cepat karena kan dia lebih ke input data dan lain sebagainya. Kalau OLAP karena dia menganalisis data, jadi untuk melakukan backup atau perbaruan itu jangka waktunya lebih lama. Lalu ada dashboard. Dashboard merupakan alat yang digunakan untuk manajemen informasi dan intelijen bisnis yang berfungsi sebagai visualisasi data yang telah diproses. Biasanya visualisasi datanya itu berupa diagram atau chart. Nah, contoh-contoh aplikasi dashboard yang dapat digunakan seperti Tableau atau Google Analytics Data. Nah, dari penjelasan sebelumnya, berikut adalah arsitektur business intelligence yang berkaitan. Yang pertama di sini ada data source atau sumber data yang akan diinputkan. Nah, di saat data source diinputkan di sini terjadi OLTP atau pemasukan data-data yang diperoleh dari user ke dalam komputer jaringan. Nah, lalu di sini ada data warehouse environment. Di sini ada ETL, maaf. Jadi dari data yang telah dimasukkan situ di organizing, summarizing, and standardizing. Jadi datanya diolah ke dalam data warehouse atau penyimpanan data. Nah, di dalam data warehouse ini ada OLAP yang berfungsi sebagai untuk manipulasi dan menghasilkan keputusan dari data yang telah diperoleh. Nah, result ini dapat juga diperoleh dari strategi bisnis proses modeling. Nah, di sini ada feature komponennya yaitu intelligent system yang digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, lalu keputusan tersebut akan ditampilkan melalui user interface, bisa melalui browser, portal, ataupun dashboard. Nah, berikut adalah contoh skema OLTP dari AdventureWorks 2008. Nah, pada skema ini saya memilih satu yaitu Human Resource. Pada Human Resource ini terdapat 6 tabel yaitu Employee Department History, Department, Employee, Shift, Job Candidate, dan Employee Pay History. Nah, di sini terdapat beberapa relasi, seperti misalkan yang pertama, Employee Department History berelasi dengan departemen, di mana
departemen ini kan merupakan data dari departemen-departemen yang ada di perusahaan. Lalu employee departemen history ini merupakan history dari pegawai yang berdasarkan departemen, di mana primary key pada tabel departemen digunakan sebagai foreign key pada employee departemen history. Nah, karena di sini employee departemen history atau riwayat karyawan pada setiap departemen, maka tabel ini membutuhkan data dari tabel employee, di mana foreign key pada tabel ini adalah business entity ID dari tabel employee. Nah, tabel employee ini merupakan tabel yang merekam data-data pegawai, seperti misalkan login ID-nya, job title-nya apa, birth date-nya kapan, gendernya apa, salary-nya berapa, vacation hour-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, employee department history juga memiliki relasi dengan tabel shift, di mana primary key pada tabel shift yaitu shift ID digunakan sebagai foreign key. Ini yang ini, shift ID. Nah, untuk mendapatkan employee, maka employee harus bergantung pada tabel job candidate, di mana kandidat tersebut akan disaring. Kalau misalkan job candidate berhasil kan berarti masuk ke tabel employee dengan primary key-nya job candidate ID. Lalu di sini ada employee pay history di tabel yang bawah. Karena kan kalau employee pay history kan berhubungan dengan penggajian, maka akan berrelasi juga dengan tabel employee. Nah, untuk business intelligence-nya sendiri, yang pertama untuk OLTP-nya itu ketika user memasukkan data-data seperti misalkan tabel departemen, tabel employee, tabel shift, tabel job candidate. Lalu kemudian dari data-data yang disubmit, misalkan dari awalnya itu si data-data tersebut dimasukkan lewat aplikasi. Nah, dari aplikasi tersebut akan terjadi ETL, misalkan dari HTML akan diubah menjadi tabel database yang tersimpan misalkan di SQL. Nah, dari situ kumpulan-kumpulan data tabel tersebut akan diolah ke dalam data warehouse dan disimpan. Nah, dalam data warehouse itu terdapat OLAP, yaitu terdapat pengambilan keputusan berdasarkan tabel-tabel yang telah ada nih, misalkan kayak employee pay history. Jadi misalkan kalau misalkan di sini employee-nya dia title-nya CEO misalkan, berarti nanti pay history-nya ada kalkulasinya sendiri. Kalau misalkan dia job title-nya misalkan manager, berarti dia employee pay-nya berapa, harga gajinya berapa, itu bakal beda-beda. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ada pengambilan keputusan, maka akan bisa ditampilkan di dashboard ataupun di user interface untuk menampilkan hasil keputusan. Berarti untuk memudahkan user melakukan aktivitas pekerjaannya. Misalkan untuk HRD ketika melihat si dashboard tersebut, dia akan mengetahui bahwa misalkan gaji manajer berapa, gaji supervisor berapa, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.